Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Kamis 1 September 2022. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Budaya Bukanlah Tuhan. Budaya Bukanlah Tuhan. Firman Tuhan terambil dalam Markus 7 ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin menempatkan Tuhan adalah di atas segala-galanya. Di atas manusia, di atas budaya, di atas ilmu pengetahuan, dan di apapun yang ada di bawah kolong langit ini, sesungguhnya semuanya ada di bawah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Budaya bukanlah Tuhan. Statement yang disampaikan dalam doa pembukaan tadi, semua yang ada di dalam dunia ini, semua yang bukan Tuhan, maka semuanya ada di bawah Tuhan. Maka semua yang ada di bawah Tuhan, dia patut tunduk sepenuhnya kepada Tuhan, kepada aturannya, kepada firman-Nya, dan kepada perintahnya. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, ada sebuah ilustrasi yang cukup menggelitik. Ini ilustrasi sebetulnya adalah candaan. Tatkala ada seseorang bertemu dengan malaikat sewaktu dia sudah meninggal, dia katakan, "Aku berhak masuk surga." Malaikat bertanya, "Mengapa demikian?" "Saya tidak melakukan apapun yang dilarang oleh Tuhan. Saya tidak melakukan. Saya tidak berzina, saya tidak mencuri, saya tidak berdusta, saya tidak merugikan orang lain. Saya melakukan apa yang diperintahkan, menolong orang miskin, memberikan hartaku untuk orang yang membutuhkan. Maka aku layak masuk surga." Kemudian malaikat bertanya, "Mana yang paling engkau takutkan dalam hidupmu sewaktu engkau masih di dalam dunia?" Maka orang kaya ini menjawab, "Yang paling aku takutkan dalam hidup selama di dalam dunia, aku adalah takut istri." Lalu kemudian malaikat menjawab, "Karena engkau sudah menjawab yang paling ditakutkan dalam hidupmu adalah takut istri, maka pergilah engkau ke neraka. Karena perintah Tuhan jelas, engkau harus takut kepada Tuhan dan tidak boleh takut kepada yang lain." Sahabat seperjalanan, ini adalah sebuah candaan ilustrasi dan bukanlah sebuah kebenaran. Jadi bukan berarti orang yang takut istri itu kemudian tidak bisa masuk surga. Nggak ada catatan seperti demikian. Tapi yang masuk surga adalah mereka yang percaya di dalam Kristus. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, namun kalau kita boleh belajar dari cerita tadi, kemudian dari apa yang dijelaskan oleh Markus 7 ayat yang ke-7, maka ketundukan sepenuhnya hidup kita adalah sepenuhnya hanya kepada Allah, tidak kepada aturan-aturan lain. Sebagai anak, kalau orang tua memberikan sebuah perintah dan perintah orang tua tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka kita akan lebih taat kepada firman Tuhan. Kalau sebuah budaya dan aturan itu kemudian melanggar firman Tuhan, dijadikan lebih tinggi daripada aturannya Tuhan, maka kita harus patut tunduk sepenuhnya kepada aturan Tuhan. Di dalam bagian Markus 7, kisah kalau kita baca dari ayat yang pertama, di sini ada perdebatan. Bagaimana orang Yahudi mengatakan murid-murid Yesus makan dengan tangan yang tidak dibasuh, lalu kemudian dikritik oleh orang Yahudi bahwa murid-murid Yesus itu makan dengan tangan yang najis. Orang Yahudi secara kebersihan itu luar biasa. Mereka punya kebiasaan pada ayat yang keempat, pulang dari pasar, mereka tidak akan makan terlebih dahulu. Mereka selalu membasuh, membersihkan diri. Dan mereka punya aturan-aturan yang lebih banyak lagi. Bagaimana cara adat budaya
mencuci cawan, mencuci kendi, mencuci perkakas yang terbuat dari tembaga. Pada prinsipnya sahabat seperjalanan, menjaga kebersihan adalah sesuatu yang baik secara kedokteran dan juga baik untuk menghindari dari berbagai penyakit. Namun, tatkala itu dijadikan sebagai Tuhan, adat budaya itu sebagai Tuhan, kemudian dengan sangat mudah dan serta-merta kita menyebut orang tersebut sebagai najis, orang tersebut sebagai orang berdosa, orang tersebut patut dihakimi, orang tersebut kita anggap dan layak dianggap sebagai lebih rendah dari kita. Lalu kemudian karena adat dan budaya, kita mulai menciptakan kasta-kasta. Ada kasta atas, ada kasta tengah, ada kasta bawah. Ada urutan secara struktur di dalam masyarakat. Ada yang VIP, ada yang bisnis, ada yang ekonomi, ada yang tidak masuk dalam hitungan. Tidak boleh kemudian masuk pada bagian kita. Ini berbagai macam aturan, sahabat seperjalanan. Di dalam kehidupan kita ada aturan, ada adat budaya, bahwa kalau yang menikah suku ini harus boleh menikah dengan sesama sukunya. Tetapi dengan tidak sesama suku, berarti itu tidak boleh. Tidak boleh menikah. Alkitab hanya mengajarkan engkau tidak boleh menikah dengan mereka yang tidak dalam satu iman. Selebihnya itu tidak ada catatan lain. Maka tidak boleh membuat sebuah aturan-aturan, budaya-budaya yang kemudian dianggap budaya itu kemudian dituhankan, sementara Tuhan tidak memerintahkan hal tersebut. Tuhan adalah pribadi yang tidak membuat hal sederhana dibuat menjadi rumit. Namun manusia punya kebiasaan hal yang sebetulnya sederhana dibuat lebih rumit, dibuat makin rumit, dibuat aturan-aturan tambahan-tambahan yang lain. Ada seorang anak remaja, kemudian sewaktu saya pernah menyampaikan bagian ini di dalam sebuah pelajaran kepada anak remaja, dia katakan, kalau pulang itu orang tua jam 7 malam harus pulang ke rumah. Apakah itu peraturan Tuhan atau bukan? Di Alkitab tidak ada. Oleh sebab itu saya boleh melawan orang tua. Saya katakan Alkitab mengajarkan, hai anak-anak remaja, taatilah dan hormati orang tuamu di dalam Tuhan. Kalau Tuhan memberikan perintah itu, ada bagian-bagian yang dititipkan oleh Allah kepada orang tua. Dan tanyakan mengapa dibuat aturan itu. Kalau alasannya adalah alasan demi kebaikan dirimu, karena memang belum usianya, silakan boleh berdiskusi, boleh berdebat, kalau memang itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Allah. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita terbiasa dengan berbagai macam budaya dan aturan-aturan. Dan biarlah melalui kebenaran firman Allah yang kita pelajari saat ini, bahwa aturan dan budaya yang satu-satunya yang harus ditaati dan tunduk sepenuhnya adalah firman Tuhan sendiri. Budaya apa yang harus kita perjuangkan dalam hidup ini? Yaitu budayakanlah hidupmu untuk hidup dalam kekudusan dan di dalam kebenaran. Itulah budaya yang harus diperjuangkan. Budayakan dalam hidupmu untuk tidak hidup di dalam dosa, tapi hidup di dalam kekudusan. Budayakanlah engkau taat kepada Allah sepenuhnya dan tidak taat kepada yang lain. Karena budaya sifatnya adalah sebuah kebiasaan, ketundukan, ketaatan sepenuhnya hanya kepada Allah. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat pencerahan kebenaran firman Allah yang sudah kami baca. Dan kami berdoa agar kami hanya memegang satu budaya, yaitu membudayakan hidup taat dan hidup kudus sepenuhnya kepada Tuhan. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang memohon berharap sesuatu, Tuhan kabulkan untuk yang dimintakan oleh sahabat seperjalanan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan. Tuhan di atas segala-galanya. Jangan jadikan budaya sebagai Tuhan dalam kehidupanmu, amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama.
Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.